Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Bahtiar dari Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas masa depan yang telah saya kerjakan. Pertama kali saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Yusuf Bahtiar mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, untuk programnya sendiri saya menggunakan framework MVVM, yaitu model view model, dan di sini terdapat kelas mainnya, yaitu untuk mengakses kelas menu atau kelas view-nya. Nah, di sini ini adalah isi dari kelas menunya. Saya ingin memperlihatkan dulu desainnya. Nah, desainnya seperti ini. Di sini terdapat kolom username yang dapat diisi username player oleh user. Lalu di sini juga terdapat table ya yang akan ditampilkan pada menunya. Yaitu di sini headernya ada username, score, dan juga standing. Dan juga ada tombol quit dan juga tombol play untuk memainkan gamenya. Nah, untuk kelasnya sendiri seperti ini. Saya mendeklarasikan atau menginstansiasi atau mendeklarasikan atribut, 3 atribut. Di sini ada processing dari kelas processing, test score dari kelas score table, dan juga music dari clip. Nah, di sini untuk konstruktornya sendiri saya melakukan instansiasi terhadap processing, score table, dan juga mengeset tabel yang ada di menu tadi dengan isi dari tabel pada database. Nah, di sini juga ada prosedur jika tombol quit diklik, yaitu dengan mendispose frame dan juga mengeluarkan program. Nah, jika tombol play yang tadi diklik, maka akan dilakukan pemeriksaan. Jika username tidak ada, maka akan menampilkan dialog seperti ini, karena username harus ada. Nah, jika ada, maka akan melakukan stop ya terhadap musik dari main atau main music yang sudah di play tadi yang ini. Lalu akan menginstansiasi game dan juga mengambil username-nya dan mengambil data dari username yang dimasukkan tadi. Nah, ini adalah proses pencariannya. Jika username-nya ada, maka akan di-set dari database ya terkait skor dan standing-nya, dan jika tidak ada, maka akan di-set menjadi 0. Lalu kelas processing ya. Nah, di sini di processing saya menggunakan satu atribut, yaitu test score dari kelas score table. Lalu dan juga terdapat fungsi set table, yaitu untuk mengeset table yang akan isi table yang akan ditampilkan pada tabel menu tadi yang di halaman utama. Nah, ini headernya. Lalu juga di sini terdapat metode untuk melakukan pengambilan data dan juga penyimpanannya terhadap database. Nah, di sini dilakukan dulu play terhadap music game overnya, lalu juga dilakukan pengambilannya di sini. Nah, ini jika username-nya ada ya, get resultnya tidak nol dan juga next-nya ada gitu ya, maka akan diupdate si score dan juga standing-nya. Jika tidak ada, maka akan di-insert. Nah, di kelas score table ini untuk pengambilan terhadap data pada database. Di sini untuk mengambil seluruh data pada database dan juga di sort berdasarkan score secara ascending, karena saya ingin menampilkan dari skor terbesar sehingga skor terkecil. Lalu di sini ada metode untuk mengambil data skor ataupun data user player berdasarkan username. Nah, ini seperti ini mekanismenya, dan ini mekanisme ataupun metode terkait insert data seperti ini. Lalu ini ada metode untuk mengupdate data. Lalu kita lanjut lagi ke menu. Oke, di sini kita mungkin lanjut ke game. Mohon maaf, ini game. Nah, di sini adalah proses set gamenya ya, atau proses bisnisnya. Nah, di sini untuk mengeset ukuran layarnya, yaitu 800 kali 600, dan juga ini variabel terkait animasi yang akan digunakan nantinya. Nah, ini juga terkait yang berelasi dengan proses pada saat game dijalankan. Ini terkait atribut player yang nantinya akan digunakan oleh user. Nah, di sini ada konstruktor gamenya ya, yaitu dengan menampilkan layar gamenya, lalu mengeset fokus ya, lalu juga di sini membuat objek playernya, lalu memainkan game musiknya ya.
Lalu di sini ada setter getter seperti biasa untuk username, untuk standing, untuk score, dan juga is running. Is running ini adalah tanda ya bahwa gamenya itu sedang dijalankan seperti itu. Nah, ini untuk mengambil music saat ini, yaitu music game ataupun music game over nantinya akan digunakan. Dan juga ini claim untuk membatasi pergerakan player agar tidak dapat melebihi kanan dan juga kiri layar gamenya. Lalu ini untuk meng-close displaynya, dan ini adalah mekanisme ketika gamenya di stop, yaitu meng-stop musiknya, lalu melakukan fetch data dan meng-close, lalu menampilkan menunya kembali, lalu men-stop thread dan juga is runningnya di false. Nah, ini untuk men-start gamenya, ini untuk memberhentikan gamenya. Nah, ini ya threadnya di join, lalu juga runningnya di false. Lalu ini ada metode untuk merender background dari gamenya nanti. Nah, ini juga terkait penampilan skor standing yang akan ditampilkan pada sisi kiri atas nanti ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada method loop. Nah, di sini adalah proses pengecekan dan juga penampilan objek player dan juga box ya. Nah, di sini saya instansiasi null untuk player. Nah, di sini juga saya instansiasi null untuk box. Kenapa di sini? Karena boxnya itu berjumlah banyak, maka saya mengecek dulu dia jalan gak gamenya. Kalau misalkan jalan, baru dia diinstansiasi null. Nah, di sini baru boxnya dibuat, dan di sini dilakukan pengecekan terhadap seluruh objek yang ada pada array list game object nantinya. Nah, jika objeknya itu merupakan player, maka akan di set ya kecepatan velocity vertikalnya itu 4, dan juga jika melebihi atas game ataupun ke bawah game atau jatuh ke jurang, maka akan stop game ya, gamenya itu berakhir. Lalu jika objeknya itu merupakan box, maka akan diset velocity-nya menjadi -2, yaitu percepatan ke atas sebanyak 2 kali. Lalu jika telah ke atas, telah melewati batasan atas game, maka akan dihapus si boxnya. Lalu decrement si i-nya. Lalu di sini terkait pengecekan kolisi. Nah, fungsi kolisinya itu seperti ini. Dia mengecek apakah rectangle-nya itu intersect ya dengan objek yang kedua ya. Nah, jika iya, maka dicek lagi jika mengenai batas bawah dari player ataupun batas atas box mengenai batas bawah player, maka akan seperti ini. Nah, velocity-nya dinolkan, lalu set posisinya di atas box, dan juga ini terkait pengecekan apakah boxnya itu telah duduki ataupun standing ya playernya. Jika belum, maka akan dilakukan penambahan skor, lalu flagnya akan diterukan karena box itu telah diduduki mungkin ya. Lalu ini pengecekan apabila playernya itu berada pada rentang boxnya, karena ketika di udara playernya itu tidak akan dapat melompat. Nah, ini itu pengecekan nanti untuk lompatan, apakah dia dapat melompat atau tidak. Nah, ini untuk proses pengecekan kolisi. Jika atas player berkolisi dengan bawah player, maka di set velocity-nya 0 dan juga posisinya berada di tepat di bawah boxnya. Nah, ada class controller, masih di view model ada class controller. Ini kelas untuk menerima key input dari keyboard ya, dari masukan user. Nah, di sini saya melakukan batasan, yaitu up untuk melompat, left untuk ke kiri, right ke kanan, dan juga spasi untuk keluar. Nah, ini arrow ya, tiga-tiganya arrow, dan ini tombol spasi. Nah, tombol spasi itu akan mengeluarkan gamenya, dan mekanismenya kurang lebih sama seperti stop game, when stop game ya, yang tadi ada di game. Nah, akan tetapi di sini runningnya di set dulu sebelum ini dilakukan gitu, di set false dulu. Untuk DB-nya sendiri seperti ini ya. Di sini saya menamai database-nya itu dengan nama db_keep_standing seperti ini. Untuk konstruktornya, untuk create query kurang lebih seperti ini, create update seperti ini, dan juga get result, serta close result, dan juga close connect di Apache-nya langsung. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Musik dari menunya akan keluar ya, akan di-play gitu ya, dimainkan, dan juga di sini dapat dimainkan langsung. Saya mencontohkan untuk user 2, user baru ini
skor. Nah ini ketika telah menduduki suatu box maka akan skornya bertambah dari skor boxnya ke skor player, dan juga standingnya bertambah satu saja. Ketika melompat tidak terjadi penambahan skor dan juga standing. Nah jika ke kiri tidak akan dapat tembus, dan juga jika ke kanan nanti tidak akan dapat tembus. Akan tetapi ketika ke atas maka akan game over. Lalu jika memasukkan lagi username yang sama maka akan diupdate datanya. Di sini 379, maka akan dilakukan 37 dan 9 juga ya pengambilan datanya, di set sesuai yang terakhir kali. Nah ini bertambah, dan ketika jatuh ke bawah juga akan game over. Skornya bertambah, standing bertambah, di sini juga akan terupdate. Oke, dan kali ini ada contoh untuk jika user mengklik tombol spasi ya. Nah jika klik tombol spasi maka akan seperti ini, akan game over, lalu akan diupdate juga skornya. Nah mungkin cukup sekian terkait presentasi